3 hari yang lalu loh, baru 3 hari yang lalu saya menyampaikan bincang sehat tentang apa? Stroke kaitannya apa? Hipertensi, kolesterol, apa lagi? Ini mesti semuanya harusnya tahu. Kan di HP ya, bincang sehat di grup. Kan saya share di grup senam juga ada. Grup diabetes, grup hipertensi ada. Ayo, siapa yang ikuti bincang sehatnya? Diabetesnya apa? Nah, ya oke. Kemarin Selasa saya menyampaikan mengenai kaitannya antara diabetes dengan stroke. Ya, kaitannya apa sih? Kok bisa diabetes menimbulkan stroke? Ya. Nah, ini akan coba kita kembali ke dasar lagi, kembali ke dasar. Diabetes itu apa? Apa yang bermasalah? Kadar gula darah. Oke, semua sepakat ya. Nah, kadar gula darah, gula itu kalau penjenengan perso, penjenengan boleh eksperimen. Ada gelas penjenengan isi air putih, ya. Penjenengan kocok-kocok kan biasa ya. Air itu kalau diaduk ya begitu itu. Penjenengan tambahkan gula 1 sendok makan, aduk lagi, masih sama kurang lebih. Tambah lagi 1 sendok makan, aduk lagi, tambah lagi 1 sendok, tambah lagi. Lama-lama gimana? Semakin pekat. Ya, begitu pula kadar gula dalam darah kita. Darah itu aslinya encer, ya nggak usah dicoba. Ya saya coba kayak otot darah itu, jangan ya. Darah itu aslinya encer, ya, tapi tidak seencer air memang. Nah, begitu di situ ada salah satu fungsi dari pembuluh darah adalah mengalirkan atau menyalurkan gula untuk diserap, untuk dipakai, untuk disimpan. Ya, itu dulu. Jadi fungsinya dari pembuluh darah selain mengalirkan darah, dia juga mengalirkan gula di dalamnya. Nah, bayangkan seperti gelas berisi air tadi, ditambah gula, tambah gula. Semakin lama pekat. Begitu pula dengan pembuluh darah kita. Semakin lama kadar gulanya semakin naik, maka akan semakin kental darahnya. Nah, untungnya di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem keseimbangan. Ini sedikit agak ilmiah dikit, tapi ini dasar ya. Ada yang namanya sistem keseimbangan. Kalau kita kedinginan, misalnya hawanya dingin banget, apa yang terjadi? Kita jegrok, menggigil. Dengan kita menggigil itu apa? Panas tubuh naik. Ya. Kemudian kita haus, kurang cairan, apa yang terjadi? Nah, kita terus minum. Sampai kapan? Sampai nggak haus. Itu sistem keseimbangan dalam tubuh kita. Secara otomatis sudah seperti itu. Sama dengan proses kadar gula darah yang tinggi. Ketika kadar gula darah mulai naik, itu tubuh akan menyeimbangkan dengan cara apa yang paling cepat, memproduksi insulin lebih banyak. Kalau normalnya, secara normal, gula darah tetap normal, insulin tetap keluar, sehingga ini gula darah bisa langsung dipakai, diserap, digunakan di otot. Itu fungsi insulin. Tapi kalau gula darah semakin naik, maka yang paling cepat adalah insulinnya diperbanyak. Siapa yang memperbanyak insulin? Siapa yang memproduksi insulin? Ada yang masih ingat?
pankreas. Bapak Ibu kalau saya, pankreas kita tuh besarnya cuma segini, di sini, segini kok besarnya. Ya. Nah, pada orang dewasa, ini bagi kita umpamakan pabrik, dari anak sampai dewasa dia produksi terus, tidak pernah berhenti. Begitu di usia 40 tahun ke atas, mesinnya mulai ada yang aus, mesin pabriknya ini, sehingga produksi insulinnya nggak bisa naik. Nah, itulah sebabnya ketika orang lansia sangat dianjurkan menggunakan insulin. Kenapa? Supaya pabriknya ini tidak bekerja terlalu berat. Pabrik pankreas ini untuk memproduksi insulin supaya tidak terlalu berat. Makanya disarankan menggunakan insulin. Ya. Supaya apa? Gula darahnya bisa stabil, supaya bisa terkendali baik. Nah, ada cara yang kalau yang masih dewasa biasa, ya, insulin itu kan hanya membantu memasukkan gula darah di dalam pembuluh darah, masuk ke dalam sel otot untuk dipakai. Ada mekanisme yang kedua untuk menstabilkan itu, selain dibantu insulin, yaitu dengan olahraga. Ya. Jadi insulin itu digunakannya di dalam sel, bukan di dalam pembuluh darah, bukan di dalam jantung, bukan di dalam paru, bukan, tapi di dalam sel. Sel itu seperti kamar, kayak gini kamar, ya, ruangan. Bayangkan sel itu dalam tubuh kita ada sel-sel banyak sekali. Itu seperti ruangan, kamar. Untuk bisa masuk, pintunya harus dibuka dulu, betul? Nah, pintu itu bisa dibuka satu oleh insulin, dibuka. Yang kedua, pintu bisa dibuka dengan cara olahraga. Dengan aktif olahraga, pada saat berolahraga, pintu itu terbuka, itu glukosa masuk dalam sel, sehingga kerja insulin tidak terlalu berat. Makanya disarankan walaupun sudah lansia, olahraga yang dianjurkan ada 3, kardio, olahraga pembentukan massa otot, yang ketiga olahraga relaksasi. Ketiganya ini bermanfaat semuanya, terkait untuk penggunaan gula dalam darah. Kardio oke, ya, supaya peredaran darahnya lancar. Kalau peredaran tidak lancar, bayangkan tadi karena pekatnya darah, dia bisa lama-lama mengendap. Ada yang membuat luka di pembuluh darah. Jadi ada di dalam darah itu komponen yang dia itu bisa melukai pembuluh darah. Salah satunya ada bakteri, kemudian ada asam urat, kemudian ada kristal dari kolesterol, itu bisa melukai pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah luka, seperti kita luka dia, sebenarnya kalau misalnya kena pisau atau apa, gimana pemulihannya? Ada semacam itu enggak? Yang kering-kering gitu, perhatikan enggak? Kayak korek gitu, walaupun mungkin sedikit ya. Nah, di pembuluh darah pun juga bisa terjadi itu, ya, bisa terjadi luka di situ. Kalau lukanya ini terus-menerus, dia akan menumpuk, koreknya akan numpuk. Yang tadinya pembuluh darahnya segini, makin numpuk, lama-lama nutup. Ya, itulah yang sering terjadi pada penyakit jantung atau stroke. Pembuluh darahnya biasanya pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, di otak itu pembuluh darahnya ada yang kecil-kecil.
itu yang numpuk, karena penutupannya numpuk. Ada juga yang baru numpuk separuh, ya, ada tumpukan di sini gundukan separuh, keterjang dia cuil. Tumpukan dari luka tadi itu cuil. Nah, cuilannya ini ke pembuluh darah. Yang tadinya pembuluh darahnya besar, lama-lama semakin kecil, dilalah ukurannya sama dengan cuilannya. Jadilah stroke, penyakit jantung, kemudian bisa gangguan ginjal dari cuilan yang nyangkut tadi. Nah, makanya ada kaitannya antara diabetes dan stroke, hipertensi dan stroke, kolesterol tinggi dan stroke. Itu kaitannya dari situ. Ya, satu pembuluh darahnya keras, yang kedua tadi ada sumbatan. Nah, kita kembali ke gula darah dan insulin, ya. Makanya kemarin sangat disarankan, kalau yang dewasa muda gimana? Bolehlah. Memang disarankan juga pakai insulin, ya, walaupun mungkin produksinya masih baik, pankreasnya masih berproduksi baik, tapi memang disarankan pakai insulin supaya ya pankreasnya istirahat dulu sebentar. Nah, baru nanti kalau kira-kira sudah yang lain olahraga baik, pengaturan pola makan baik, nah, bisa diatur dosisnya, ya. Kemudian tadi sudah dipakai oleh dibantu insulin, dibantu olahraga. Nah, terus bagaimana supaya gula darah ini tadi tidak tambah kental, supaya tidak tetap tinggi? Pengaturan pola makannya, betul. Apa 3J? Tepat pada jenisnya, tepat jumlahnya, tepat jadwalnya. 3J. Pengaturan pola makan bagi diabetes, bagi hipertensi kurang lebih sama. Tujuannya apa? Ya darah ini tidak terlalu kental kayak tadi air gitu. Lama-lama kan nanti menjadi berkurang encer lagi. Gitu ya. Jadi basicnya adalah seperti itu diabetes. Ya. Jadi kalau ada yang istilahnya kemarin ada yang tanya, apa ya? Ada yang rawuh di sini enggak? Kapan saya bisa lepas obat? Kapan saya bisa lepas obat baik diabetes maupun hipertensi? Dan saya sebetulnya akan mau tanya, tapi nanti jawabannya diskusinya jadi panjang banget. Ya. Kapan kita bisa lepas obat? Tergantung panjenengan. Kapan bisa mematuhi pengaturan pola makan, bagaimana aktivitas fisik dan olahraga, bagaimana manajemen stresnya, bagaimana konsumsi obatnya, ya. Nah, dari 4 ini kalau bisa dilakukan dengan tertib, dengan baik, kalau saya pribadi senang panjenengan mengurangi dosis obatnya. Saya pribadi senang, ya. Bisa dong, bisa walaupun sudah lansia bisa. Nah, walaupun tadi pankreasnya katanya di atas usia 40 tahun akan menurun produksinya, tetap bisa. Produksi pankreas menurun, insulinnya yang diproduksi menurun, ya tinggal kita makanya dikurangi porsinya, olahraganya ditambahi porsinya, kan gula darahnya tetap terkendali. Walaupun nanti mungkin dosis obatnya akan kita perlahan-lahan kurangi. Syukur bisa betul-betul lepas, syukur. Ya, tapi sampai sekarang saya masih belum menemukan yang berhasil. Tapi sebetulnya secara teori bisa, ya. Jadi mindsetnya bukan pada bagaimana saya lepas obat dulu, mindsetnya bagaimana saya berhenti minum obat dulu, bukan itu. Mindsetnya bagaimana saya ngatur makannya, bagaimana saya olahraga dan aktivitas fisiknya sudah betul atau belum. Mindsetnya bagaimana saya bisa, apa tadi yang ketiga, manajemen stresnya, ya. 3 ini dulu fokusnya. Nanti masalah obat urusan kita.
Kemarin ada siapa ya, pasien ya, konsultasi gula darah saya rendah terus, cenderung hipoglikemi. Oke, nggak apa-apa, kita coba kurangi. Kalau kemarin sempat ternyata aturan minumnya kurang pas, kita coba sesuaikan dulu aturan minumnya, kita benahi dulu. Nah, nanti kita akan melihat hasilnya bagaimana. Tapi memang rata-rata ada yang, oh ini saya kok sering hipoglikemi, ternyata minum obatnya kurang pas waktunya. Nah, kita akan coba, kalau setelah diperubah aturan minumnya, kok masih rendah, oke, waktunya untuk kita kurangi dosisnya. Ya. Masih rendah lagi dong, sudah, 3 tadi dijalankan, sudah, oke, nggak apa-apa, kita akan kurangi lagi dosisnya. Nah, yang paling enak itu adalah mengatur dosis insulin. Dosis insulin itu kan ada putarannya, itu ada berapa unitnya, ya, berapa, dari 20 unit jadi 18, jadi 16, jadi 14, 12 terusnya. Kalau obat tablet agak susah, satu tablet jadi separuh tablet, seperempat tablet. Yang kalau yang metformin enak gede, kalau yang beli klasik cilik separuh sudah dong bagi kangen. Kalau kita jadi seperempat tablet, wah tambah stres dong, nggak jadi turun gulanya. Ya, nah itulah kenapa disarankan pakai insulin. Ya, oke, jadi bisa lepas obat, insya Allah bisa. Tapi fokusnya jangan di situ dulu. Ya, kalau penjenengan fokus pada iya caranya biar tidak minum obat sepanjang hidup, caranya tetangga deh, caranya keluarga deh, hati-hati minum obat seumur hidup, nanti ginjalnya rusak, wah, nanti bisa gagal ginjal, cuci darah. Iya, ya saya jawabnya gampang aja, iya betul. Kalau minum obat bisa ginjalnya berisiko, iya betul. Tapi kalau nggak minum obat, risikonya lebih gede. Lah mau pilih yang mana? Kalau minum obat, risiko rusaknya ginjal masih mungkin 10-20 tahun lagi. Tapi kalau nggak minum obat, risikonya mungkin 2-3 tahun lagi. Lah mau pilih yang mana? Ya? Iya, pengennya sehat. Ya, alhamdulillah. Semuanya pengennya sehat. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita apa istilahnya menghadapi bagaimana kalau yang sudah diabetes, yang sudah hipertensi, ya, ini kondisi-kondisi yang masih bisa distabilkan. Beda dengan nyun sewu kayak tumor, ya, atau yang sudah sampai gagal ginjal, yang betul-betul harus cuci darah bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Wah, itu sudah besar. Tapi kalau yang belum cuci darah, ya, masih baru minum obat, optimis, lakukan yang kita sarankan. Ya, nanti kan kita akan coba bersama, kita akan lihat bersama. Ya. Betul, kami itu di Gria Sehat senang kalau Bapak Ibu obatnya sudah berkurang. Sudah berkurang dosis obatnya. Ya karena tadi, faktor kalau terlalu banyak minum obat, resikonya akan ke ginjal. Ya. Makanya kalau dosis obatnya semakin berkurang, resikonya juga akan berkurang. Beda kalau insulin. Insulin tidak memiliki resiko tinggi terhadap ginjal. Karena insulin itu ya seperti insulin tubuh, ya akan dipakai, ya akan dibongkar kalau nggak dipakai. Ya tidak terlalu memberatkan ginjal. Makanya kalau yang diabetes, monggo nanti bisa konsultasi kami. Dok, kalau ini saya mau ganti insulin, bagaimana caranya? Gitu. Ya, nanti mesti ada yang nakut-nakut itu. Ojo aku insulin, kok disuntik kono suntik gini.
disuntik sakit nanti, ada risiko infeksi. Ya itu kan yang belum tahu, ya belum tahu. Kalau yang sudah tahu, insya Allah aman. Ya, saya kemarin pelatihan tentang penggunaan insulin, ya, saya disuruh nyoba langsung, nusukkan gitu. Ya nggak sakit ternyata. Padahal tadinya awalnya ya meskipun dokter ya rada-rada ngeri. Gimana ya suntik? Ya saya nyuruh nyuntik insulin. Ayo pakai insulin bu ya, disuntik aman kok, nggak sakit. Mau nyoba sendiri? Iya ya. Tapi ternyata betul kemarin saya coba sendiri. Iya rawo, kok bisa jadi nggak sakit. Ya betul di sekitar perut ini. Memang kalau di lengan atau di paha kadang agak terasa. Ya, tapi kalau sekitaran perut ini ya enggak terasa. Kalau paling terasa seperti gigit semut, gigit nyamuk. Kalau nyamuk kan ya begitu ya, sakitnya ya seperti itu. Itu masih lebih sakit digigit nyamuk daripada di suntik insulin. Nah, gitu ya. Jadi terus gimana kalau ngedrop? Nah, kalau ngedrop gampang, tinggal diatur dosisnya, ya nanti kurangi dosisnya, besok dikonsultasikan, selesai. Nah kalau yang obat tablet kalau ngedrop gimana sih? Mau diparuh jadi 2 atau diparuh jadi 4 atau diparuh jadi 3? Stres duluan. Remuk. Nah, remuk jatah obatnya masih harus 1 bulan, nanti masih kurang 2 minggu lagi udah habis sekarang remuk. Nah, ya gitu. Yeah. Jadi monggo kita untuk yang diabetes terutama ya, tepati dengan baik. Mari kita sampaikan ada 7 pilar manajemen perawatan mandiri. Jalankan dengan baik. 7 pilar manajemen perawatan mandiri. Diabetes, hipertensi bisa melakukan. Ya. Nah, nanti kita akan melihat. Ya, kita akan melihat pada saat bulan Agustus. Penjenengan nanti akan MCU. Ya, rapotan yang kedua di tahun ini. Nggak usah stres dulu. Nggak usah stres. Saya kasih tahu kuncinya, bocorannya, biar hasilnya bagus. Lakukan 7 pilar tadi. Lakukan 7 pilar, nanti insya Allah rapotannya hasilnya bagus. Ya, lakukan senam kaki, lakukan senam seperti ini nanti ya. Minggu berapa? Kalau senam 150 menit per hari, per minggu ya. Kemudian ada lakukan senam untuk pembentukan massa otot, udah lakukan semuanya. Nanti insya Allah hasilnya baik. Kemarin di Februari mah hasilnya rodo-rodo drawasi kabeh. Iya, ya. EGFR ya. EGFR-nya tuh sebetulnya gini loh. Saya tuh ngamati beberapa pasien kok EGFR-nya agak turun ya. Mikroalbuminnya agak naik. Saya tanya, Bu, minum air putih sehari berapa gelas? Guya, ini berarti kurang ini. Olahraganya bagus, olahraganya cukup, ternyata kurang minum. Ya. Nah, moga mulai sekarang ini usia-usia di atas 60 tahun, kecukupan air putihnya adalah 1,5 liter per hari. Ya, di atas 60 tahun, di atas bawah 60 tahun, di bawah 60 tahun 2 liter, dan bisa sampai 3 liter per hari. Cukupi itu dulu setiap hari. Ya, jangan besok menjelang cek, percuma. Cukupi sekarang, mulai sekarang ya. 1,5 liter sampai 2 liter tiap hari air putih. Nanti insya Allah EGFR-nya baik, mikroalbuminnya juga baik. Ya, sebetulnya itu kalau hasil yang lain itu normal kok EGFR-nya turun, mikroalbuminnya ya itu biasanya karena kurang cairan. Tapi kalau yang lain profil lipidnya bermasalah, HbA1c-nya malah naik. Nah, kalau EGFR-nya turun, mikroalbumin naik, itu kita mulai waspada. Ya, tapi kalau yang di atas itu normal semua,
evaluasi air putih gitu ya. Jadi ini masih ada, ini tanggal berapa Mbak? 10 ya, masih ada kurang lebih 1 bulan lagi. Oke. Terus yang normal bagaimana? Maksudnya ya tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, tidak ada penyakit kronis yang lain. Saya sarankan tetap lakukan medical check up minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali. Bagi yang di usianya di atas 40 tahun, minimal lakukan 1 tahun sekali. Moga nanti diingatkan keluarganya, ya, diingatkan yang putra-putranya yang sudah usianya di atas 40 tahun, terutama lakukan medical check up. Ya, medical check up sederhana aja, di klinik bisa. Ya, semuanya. Mau rekam jantung silakan. Kalian boleh monggo. Jangan menunggu ada gejala, hati-hati. Diabetes, hipertensi, penyakit stroke, ya, penyakit jantung awalnya tidak bergejala. Penyakit ginjal apalagi awalnya tidak bergejala, tapi bisa ketahuan dengan medical check up. Ya, dengan medical check up bisa ketahuan lebih dini. Itu kok mulai bermasalah. Tapi saya tidak ada keluhan apa-apa. Ya bersyukur nggak ada keluhan, berarti masih tahap dini. Bisa segera diatasi, jangan sampai muncul penyakitnya. Ya, itu perlunya medical check up. Jangan menunggu sakit. Ini yang sekarang kadang mindsetnya itu terbalik. Nanti aja nggak sakit, nggak ada keluhan apa-apa medical check up. Jangan, hati-hati ya. Kemarin survei kesehatan tahun 2023, angka penderita diabetes naik 2 kali lipat, angka penderita hipertensi naik 3 kali lipat, kemudian angka penderita kanker naik 1,5 kali lipat dibandingkan tahun 2018. Ya. Nah, penderita diabetes yang naiknya 2 kali lipat dibanding 2018 itu yang ketahuan pada saat survei. Ya, yang pada saat survei ketahuannya kalau ada 100 orang ya yang ketahuan itu berapa, sekitar 30 orang pada saat disurvei itu gula darahnya tinggi, padahal nggak ada keluhan apa-apa, tidak pernah periksa dan tidak pernah didiagnosa diabetes. Pada saat disurvei gula darahnya tinggi 30 orang ya. Nah, dari 30 orang itu kemudian ada lagi sekitar 10 dari 100 tadi ya, sekitar 10 itu yang memang sudah didiagnosa oleh dokter gula darahnya atau menderita diabetes. Kemudian dari 10 itu hanya sekitar 5 yang rutin berobat. Artinya apa? Artinya walaupun kelihatan sehat, bisa jadi sudah mulai ada faktor-faktor atau bibit-bibit ke arah sana. Jadi itulah pentingnya medical check up. Ya, monggo di Kriya Sehat bisa sewaktu-waktu medical check up ya. Tentunya harus puasa dulu, janjian dulu ya. Biar kita bisa siapkan perlengkapannya ya. Dan monggo Bapak Ibu nanti bisa bantu mengingatkan keluarganya. Apalagi yang sudah ada jalurnya diabetes atau hipertensi, penyakit jantung atau stroke atau cancer, tumor, di musibah-sibahnya atau saudara kandung ya, Pak D, Pak Le, Bule, Bude ya, ada satu yang punya riwayat itu, maka penjenengan punya potensi. Caranya dengan dicegah deteksi gitu ya. Jadi kalau yang prolanis MCU adalah untuk mendeteksi komplikasi. Kalau yang belum, MCU adalah untuk supaya tidak kena penyakit. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Ada yang mau tanyakan dulu? Mumpung kita ketemu, alhamdulillah tambah banyak. Ya, monggo besok bisa ngajak yang banyak, ngajak yang lain boleh. Ada yang mau tanyakan?
Ya, iya, sampai, iya, memang tidak terasa. Di stadium awal memang nggak terasa, nggak ada keluar, nggak ada gejala. Iya, begitu. Saya juga nggak tahu. Tensi tinggi pun juga begitu. Pusing bagus. Kalau pusing itu bagus, berarti ada alarmnya, ada alarmnya. Tapi beberapa yang saya dapatkan nggak ada alarmnya. Tahu-tahu 180, bawahnya 100. Kalau yang pusing itu rata-rata sudah di atas 200 distoliknya. Ya itu sudah pasti pusing. Tapi kalau 180 itu kadang nggak ada keluar apa-apa. Ya, paling cuma pegel-pegel kan gitu. Ya, jadi hati-hati. Ya, memang nggak ada. Diabetes pun begitu. Penyakit jantung yang stadium awal kadang yang dikira masuk angin. Nah, keroan. Ya. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, alhamdulillah. Iya. Oke. Artinya enggak? Oh, spironolakton ya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Betul. Sip, saya senang gitu. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon saya nitip jaga keluarga masing-masing ya. Kalau jangan titip keluarga masing-masing, diingatkan aja kalau yang ada di sekitaran sini monggo bisa diajak untuk ikut MCU besok bulan Agustus ya, bisa diajak untuk ikut MCU walaupun kalau bukan prolanis memang biaya sendiri ya, tapi nanti bisa kita kondisikan jenis MCU-nya seperti apa ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan untuk penyampaian materi pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan senang ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon bisa apa ya istilahnya, diresapi, diingat-ingat dan dilakukan. Ya, jangan sekedar ini menjadi formalitas ya, pertemuan biasa gitu, jangan. Ya, eman-eman. Sudah waktunya pagi-pagi untuk ke sini tidak bisa ke apa-apa. Baik.